Prabowo Subianto kembali menyinggung nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies Baswedan saat debat Pilpres 2024. Prabowo kembali menyindir soal nilai yang diberikan oleh Anies tersebut. Sindiran itu diberikan Prabowo saat menemui relawan dalam lawatan kampanyenya di Gedung Balai Puntar, Bengkulu, Kamis 11 Januari. Mulanya Prabowo memberikan apresiasi atas sambutan meriah yang diberikan warga Bengkulu. Menurut Prabowo, sambutan tersebut luar biasa. Ia merasa terharu karena tangannya banyak digenggam oleh warga saat memberikan salam ke relawan. Prabowo kemudian menyinggung nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies terhadap dirinya. Capres nomor urut 2 itu berkata bahwa meskipun dirinya diberikan nilai rendah, namun ia tidak mempersoalkan hal tersebut. Baginya, yang terpenting adalah nilai yang diberikan oleh para pendukung dan masyarakat luas. Prabowo kemudian berkata bahwa dirinya tidak mau banyak mengumbar janji dengan tidak ada hasil. Menurutnya, rakyat Indonesia saat ini sudah tidak bisa dibohongi, sehingga bisa memilih pemimpin yang tepat dan tidak hanya mengumbar banyak janji namun tidak diwujudkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum mengungkap perkembangan laporan terhadap Anies Baswedan. Seperti diketahui, Anies dilaporkan buntut pernyataan yang dilontarkan saat debat Pilpres ketiga. Anies dilaporkan karena menyinggung lahan Prabowo seluas 340 hektar dan anggaran 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas. Anies dituduh melakukan fitnah terkait pernyataannya yang menyinggung dua hal tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut baru diterima, sehingga laporan terhadap Anies masih diproses oleh Bawaslu. Bagja mengatakan nantinya Bawaslu akan melihat tata tertib yang ditetapkan KPU terkait debat Pilpres. Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih. Laporan tersebut dibuat pada Senin 8 Januari 2024 kemarin. Menurut PHPB, dua pernyataan Anies soal lahan Prabowo dan dana Kemenhan tidak benar. Debat ketiga Pilpres yang digelar KPU berbuntut panjang. Akibat debat tersebut, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu. Sedangkan Prabowo Subianto terancam terjerat pidana karena empatannya yang dilayangkan kepada Anies seusai disenggol saat debat. Seperti diketahui, Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat terkait kepemilikan lahan Prabowo. Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan milik Prabowo. Laporan itu dibuat oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB pada Senin 8 Januari 2024. Selain kepemilikan lahan, PHPB juga mempermasalahkan pernyataan Anies soal anggaran Kementerian Pertahanan yang disebut mencapai 700 triliun rupiah. Sementara Ganjar dilaporkan karena dianggap telah menyerang Prabowo saat debat ketiga. Ganjar dilaporkan buntut pernyataannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait dengan pertahanan. Selain itu, Ganjar juga dilaporkan karena dianggap membagikan voucher internet pada Car Free Day Solo. Terkait laporan buntut pernyataannya saat debat, Ganjar mengaku heran. Di sisi lain, Prabowo terancam terjerat pidana buntut umpatannya yang dilayangkan kepada Anies. Bawaslu Republik Indonesia mengatakan umpatan Prabowo itu bisa digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Prabowo terancam pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Bawaslu mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait umpatan Prabowo. Bawaslu mengatakan akan mendalami kasus jika ada laporan yang masuk. Ya, tentu sambil menunjukkan simbol angka 3 ya. Angka yang kita yakini akan menjadi angka kemenangan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut berpose salam metal 3 jari saat mengikuti perayaan HUT ke-51 PDIP. Aksi tersebut menuai reaksi berbeda dari 3 kubu capres. Kubu Anies Muhaimin menganggap apa yang dilakukan Ma'ruf Amin merupakan bentuk kebebasan berekspresi seorang warga negara. Pernyataan itu disampaikan oleh Yusuf Kalla yang belum lama mendeklarasikan dukungan kepada Anies Muhaimin. Menurut Yusuf Kalla, sikap politik tersebut juga kerap ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Kubu Prabowo Gibran juga tidak mengambil pusing terkait pose 3 jari yang dilakukan Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid, Kamis 11 Januari.
Nusron mengatakan apa yang dilakukan Ma'ruf Amin bisa terjadi karena saat itu Wapres berada di posisi diundang PDIP. Menurut Nusron, hal itu merupakan hak politik Ma'ruf Amin. Sementara itu, kubu Ganjar Mahfud sendiri menganggap apa yang dilakukan Ma'ruf Amin memiliki makna merah total. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut metal merupakan akronim dari merah total, warna yang dipakai oleh PDIP. Sementara itu, sebelumnya juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi telah menegaskan bahwa Ma'ruf Amin tetap bersikap netral pada Pilpres 2024. Mas Duki mengatakan proses salam metal 3 jari yang dilakukan Ma'ruf Amin hanya bentuk keakraban untuk menghargai PDIP saja. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran merespon wacana kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi di putaran kedua Pilpres. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan wacana tersebut. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024. Nusron berkata TKN hanya berfokus untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. TKN optimis Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran saja. Menurut Nusron, karena optimisme menang satu putaran, TKN tidak memikirkan koalisi lagi. Mereka yakin Prabowo Gibran menang satu putaran karena dalam beberapa lembaga survei elektabilitas Prabowo Gibran terus naik mendekati 50%. Kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai 1 putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki 1 putaran. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang coba capres begini. Nah, itu saya yakin optimis 1 putaran. Ya kan? Kenapa saya yakin optimis 1 putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki 1 putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05. Kalau umpama dirubah, kemarin saya sudah minta dirubahnya pakai kuota waktu, bukan kuota pertanyaan dan jawaban. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait keinginan Presiden Jokowi untuk mengubah format debat Pilpres 2024. Ganjar sendiri sepakat jika format debat diubah. Menurut Ganjar, yang perlu diubah bukan soal isi dari debat, namun format waktu dan tanya jawab. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Kamis 11 Januari 2024. Ganjar berharap nantinya para capres bisa saling menyanggah dalam satu sesi, sehingga jika ada capres yang menyanggah tidak diperingatkan oleh host. Jika format debat diubah, Ganjar yakin pola komunikasi akan jauh lebih menarik. Debat Pilpres dinilai akan lebih menarik karena tidak hanya sekedar tanya jawab. Namun Ganjar pesimis lantaran KPU sudah menetapkan format debat. Ganjar mengatakan dirinya akan mengikuti peraturan yang ada. Enggak sih, KPU sudah mengatakan enggak merubah gitu ya. Kalau saya sih pinginnya kalau umpama dirubah, kemarin saya sudah minta dirubahnya pakai kuota waktu, bukan kuota pertanyaan dan jawaban. Ini kan kuotanya pertanyaan jawaban. Bertanya 2 kali, dijawab sekali gitu ya. Menurut saya kasih waktu aja. Debat hari ini katakan 3 menit. Maka 3 menit bisa bersaut-sautan. Nah, kemarin ketika Pak Prabowo tanya, apa itu kan diperingatkan oleh host gitu. Bertanya ke saya, Pak Prabowo diam dulu kalau saya, enggak, silakan aja. Saya senang kok konfirmasi seperti itu. Sehingga betul-betul seluruh pola komunikasinya akan menarik dan debat, bukan tanya jawab. Kalau hari ini masih tanya jawab gitu ya. Gitu. Malah kalau mau dirubah, debat aja. Kalau depan nanti pasti akan lebih menarik. Tapi saya kira KPU sudah mengambil sikap. Saya sih ikut aturannya jadi.
Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Bergabungnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ke kubu Prabowo Gibran direspon oleh kubu lawan. Bahkan saat ini Hovifah ditunjuk sebagai juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Kubu Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan bergabungnya Hovifah ke kubu Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Tegal, Jawa Tengah, Kamis 11 Januari 2024. Ganjar mengaku tetap percaya diri membangun kekuatan bersama rakyat. Menurut Ganjar, timnya akan terus bergerak dan solid bekerja memenangkan Pilpres 2024. Sementara itu, Caimin juga mengaku tidak masalah dengan bergabungnya Hovifah ke kubu Prabowo Gibran. Caimin berkata bahwa bergabungnya Hovifah merupakan hal biasa. Menurut Caimin, hal itu merupakan hak demokrasi setiap warga negara. Caimin yakin bergabungnya Hovifah tidak akan menggerus suara Nahdliyin. Menurutnya, rakyat yang berideologi NU pasti akan memilih Amin. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siapa?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo melontarkan umpatan kepada Anies seusai debat. Umpatan itu dilontarkan seusai disenggol Anies soal kepemilikan lahan. Menanggapi umpatan Prabowo, Anies menegaskan tidak akan membuat laporan apapun. Menurut Anies, pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo merupakan bentuk dari demokrasi. Hal itu disampaikan Anies di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari. Anies menyampaikan bahwa dirinya sering mengatakan pemerintah tidak boleh anti kritik. Hal itu karena akan mengganggu iklim demokrasi. Menurutnya, saat ini adalah momen para capres untuk menerima kritik dan sanggahan. Oleh karena itu, Anies menegaskan tidak akan melaporkan umpatan yang disampaikan Prabowo. Di sisi lain, Anies sendiri dilaporkan ke Bawaslu karena menyerang Prabowo saat debat. Salah satu pernyataan Anies yang dianggap menyerang Prabowo adalah soal anggaran 700 triliun rupiah milik Kementerian Pertahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.